lagi rame. Oke. Versi mereka, jadi mereka meyakini Nabi Isa yang disalib. Nabi Isa yang disalib. Kemudian dia disalib. Waktu disalib, dia berkata, Ya Ilya, lima syabaqtani. Wahai bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Ya, saya sampaikan kepada teman-teman saya waktu saya masih di Papua. Saya punya teman-teman orang-orang Nasara. Ya. Saya bilang, lihat, dalam Injilmu disebutkan, Yesus berkata, wahai bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Berarti Yesus bukan bapak. Karena dia sedang berbicara dengan zat yang lain. Salam damai sejahtera bagi kita semua kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat seorang ustadz yang diusir dan diberhentikan secara paksa oleh umatnya sendiri di dalam sebuah ceramahnya di dalam masjid. Dan ustadz ini pernah juga ia menghujat Yesus Kristus dan mengobok-obok ajaran Alkitab. Ustadz ini bukan orang Kristen, namun ia membahas-bahas ayat-ayat Alkitab, sementara Alkitab bukan kitab sucinya. Orang ini dia beragama Islam. Bagaimana mungkin ia paham Alkitab, tapi sok balagu bahas kitab agama lain di dalam masjid, saudara. Nah, apa yang disampaikan oleh Ustadz ini mengenai perkataan Yesus di kayu salib, semuanya ngawur dan tidak benar, ya. Saya katakan Ustadz ini adalah seorang penghujat dan pembodohan publik yang dia sampaikan tentang Alkitab. Oleh karenanya kita melihat Ustadz ini dikeluarkan dan diusir oleh jemaatnya sendiri. Ya, mungkin jemaat-jemaat itu tidak sepaham dan tidak sependapat dengan ceramah yang dia sampaikan di dalam sebuah ceramah. Itu sebabnya jemaat ini mengusir secara paksa Ustadz ini di dalam masjid. Ini aja videonya yang berikut ini. Ketika orang-orang masih simpang siur dengan kesesatan Wahabi itu nyata atau cuman fitnahan belaka, inilah sebuah fakta yang menunjukkan bahwa Wahabi itu tidak diterima di mana-mana. Sebuah video memperlihatkan Ustadz Wahabi Firanda yang didatangi tim Aswaja pas di tengah-tengah ceramahnya. Daripada menyebar kesesatan berlarut-larut, tim Aswaja tersebut dengan tegasnya mengusir Ustadz Wahabi itu dan menghentikan ceramahnya di depan jemaah. Apalagi yang harus dipertanyakan dengan adanya kejadian tersebut. Dan Allah membela Nabi SAW dengan menurunkan ayat ini. Kata Allah, ma anta binikmati rabbika bimajnun. Kau bukan orang gila wahai Muhammad SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pernyataan kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Tenang. Duduk aja. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Pernyataan yang kedua, Nabi SAW sebutkan, sungguhnya engkau mendapatkan ganjaran yang tiada putus-putusnya wahai Muhammad SAW. Ini juga adalah tasliyah bagi Rasulullah SAW, hiburan bagi Nabi. Nabi dituduh sebagai orang gila, Nabi disuruh bersabar, dan Allah kabarkan engkau bukan orang gila, dan Allah kabarkan bahwasanya pahalamu tidak terputus-putus. Beda dengan kita kalau ingin pahala kita tidak terputus, kita harus melakukan amal jariah. Kalau Nabi semua yang dia kerjakan tidak pernah terputus, amalannya berlanjut terus. Itu bedanya Rasulullah SAW. Kita kalau mau amalan tidak putus-putus harus amal apa? Jariah. Adapun kita sholat putus. Selesai sholat pahala buat sholat. Nabi sekali sholat pahalanya tidak pernah terputus. Panjang ceritanya. Tapi ini sebagai contoh bahwasanya Nabi SAW luar biasa. Sungguh akhlak beliau adalah mukjizat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau berada di atas perangai yang agung. Lanjut.
teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama ya dari Ustadz Firanda ya. Jadi teman-teman, dalam situasi itu saya tidak tahu di mana dia ceramah, tetapi yang jelas itu umatnya menolaknya. Kenapa dia ditolak? Karena memang diduga bahwa dia ini mengandung kesesatan ya. Jadi ada ya Islam lainnya yang kemudian punya aliran yang berbeda, dan mereka menganggap bahwa Wahabi ini, yaitu Ustadz Firanda, itu sesat pengajarannya, sehingga dibubarkan secara terpaksa teman-teman sekalian. Belum selesai ceramah. Nah, saya teringat ya dengan salah satu ceramahnya seperti di cuplikan tadi teman-teman, bahwa dia pernah membahas tentang kekristenan. Katanya dikasih judul di situ, ini yang pertanyaan yang sangat membingungkan Kristen dan banyak orang Kristen yang kemudian masuk ke agama Islam karena pertanyaan ini. Nah, padahal sebenarnya pertanyaan itu sangat konyol. Nah, seperti apa pertanyaannya? Mari kita langsung saja simak dulu berikut ini. Versi mereka, jadi mereka meyakini Nabi Isa yang disalib. Nabi Isa yang disalib. Kemudian dia disalib. Waktu disalib, dia berkata, Ya Ilya, lima syabaqtani. Wahai bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Ya, saya sampaikan kepada teman-teman saya waktu saya masih di Papua. Saya punya teman-teman orang-orang Nasara ya. Saya bilang, lihat, dalam Injilmu disebutkan Yesus berkata, wahai bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Berarti Yesus bukan Bapa. Karena dia sedang berbicara dengan zat yang lain. Jangan kalian berkata Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Kalau dia adalah Bapa, Bapa adalah dia, ngapain dia ngomong? Paham? Dia ngomong sama kan? Ya Bapa, Bapa, kenapa kau meninggalkan aku? Berarti ada yang meninggalkan, ada yang ditinggalkan. Paham atau tidak? Berarti dua zat yang berbeda. Sementara mereka meyakini Allah ya Yesus, Yesus adalah Allah. Loh kalau gitu Yesus lagi ngomong sama siapa? Dia bingung juga gitu. Kau bilang Yesus adalah Allah, Yesus lagi ngomong sama siapa waktu dia berkata, ya Bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Baik. Intinya akhirnya Yesus meninggal, Isa meninggal alaihissalam menurut versi mereka. Waktu meninggal, setelah itu dikuburkan dalam kuburan. Setelah itu beberapa hari dia bangkit, yang dikenal dengan hari Paskah kalau nggak salah. Saya juga agak lupa, tapi intinya dia hari kebangkitan Isa Al-Masih. Mati, kemudian dia bangkit. Dia bangkit ya. Nah ini juga hal yang banyak membuat orang masuk Islam, terutama di Arab Saudi. Banyak orang Filipina masuk Islam gara-gara satu pertanyaan. Pertanyaannya begini. Karena mereka meyakini Allah adalah Isa, Isa adalah siapa? Allah. Satu di antara yang tiga. Orang Nasrani tentang Isa ada tiga pendapat. Yang pertama, Isa adalah anak Allah. Yang kedua, Isa adalah Allah. Yang ketiga, Isa satu dari yang tiga. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengar bersama ya. Jadi ini dia membahas tentang Tritunggal ya, Trinitas dalam kekristenan. Dan ini adalah doktrin primer di dalam kekristenan. Dan bahkan ya, saya juga selalu mengatakan bahwa orang menolak Tritunggal itu sesuatu hal yang sangat keliru sekali. Karena konsep Tritunggal ini atau Trinitas adalah merupakan jantung daripada kekristenan itu sendiri, teman-teman sekalian. Dan itu bukan hanya sekedar saja slogan ataupun bahasa, tetapi ini memang benar-benar diimani dan itu tercantum di dalam narasi-narasi kitab suci. Ya, jadi umat sebelah teman-teman sekalian itu mereka seringkali kebingungan soal iman kekristenan. Ya, seperti tadi Ustadz Firanda, dia nuduh bahwa Bapa itu adalah Yesus itu sendiri, ya Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, atau Allah itu yaitu Yesus, Yesus itu Allah sendiri. Nah, jadi ini sebenarnya paham JO ya, Jesus only juga dengan oneness sebenarnya. Nah, tetapi teman-teman sekalian, bagaimana kita dengan yang percaya dengan doktrin Trinitas ini? Ya tentu kita akan menyangkal hal itu. Karena Yesus bukanlah Bapa. Allah yang Esa itu teman-teman sekalian, Alkitab menerangkan kepada kita itu di dalam 1 Timotius 2 ayat yang kelima ya. Alkitab berkata begini, karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantaran antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi tentu saja ini Yesus Kristus pribadi yang kedua. Ya, maka Allah itu kita mengenal sebagai Allah sang sumber, yaitu Bapa Yahweh. Kemudian Bapa Yahweh ini punya perkataan, punya pikiran, punya kecerdasan, yaitu suaranya itu yang terus memberkati, bahkan menciptakan segala sesuatunya melalui firman-Nya ini. Lalu Allah itu juga punya roh.
yang kita sebut sebagai Roh Kudus. Nah, jadi teman-teman sekalian, ketika hal ini itu ada dalam diri Allah itu sendiri, itu kita memengenai Allah yang esa itu. Bukan berapa banyak Allah, tetapi bagaimana Allah yang esa itu ya kemudian berpribadi dan kita bisa menyadari pribadinya untuk ya berinteraksi kepada manusia. Dan kita lihat teman-teman sekalian bahwa Yesus Kristus ya adalah hasil daripada Logos, ya, firman daripada Allah yang nujul menjadi manusia. Sehingga Yesus Kristus lahir. Dikatakan di sini bahwa dia menjadi pengantaran antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Yesus Kristus. Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang. Atau semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Jadi sangat jelas teman-teman sekalian. Bahkan juga kalau kita merujuk di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 7. Ini ada 3 juga kesaksian dalam sorga itu. Ya, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Sekali lagi, ada Bapa, Firman, dan Roh. Dan ketiganya adalah satu. Esa. Ya, esa. Jadi itulah cara kekristenan memahami tentang Allah yang esa itu. Ya, bisa melihat pribadinya, tetapi satu hakikat yaitu Allah. Nah, jadi kalau Ustaz Firanda tadi tentu saja pemikirannya sangat keliru. Dan mungkin di Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sudah biasa juga, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian di ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, jadi jelas teman-teman sekalian bukan Allah yang menjadi manusia. Ya, seperti paham teman-teman yang lain. Tapi silakan dengan pemahamannya sendiri. Tapi yang jelas bahwa bukanlah Bapa yang menjadi manusia, tetapi firman-Nya, Logos, Hologos, inilah yang menujul, ya, berinkarnasi menjadi manusia yang kita kenal sebagai Yesus Kristus. Dialah yang menyerahkan dirinya, begitu. Ya, makanya tadi ketika teriak bukan Elia, itu Ustaz Firanda salah. Bukan Elia, tapi Eli lama sabachthani. Allahku, bukan Bapakku juga. Tadi dia bilang Bapak begitu. Bukan, tetapi Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, apakah Allah kemudian itu itu dikatakan di sini berarti Allah itu mati, Allah disalibkan dan sebagainya begitu ya. Tapi ingat teman-teman sekalian, satu hal saya mau sampaikan bahwa yang berbicara saat itu adalah kontraknya sebagai manusia. Yesus Kristus adalah manusia 100%. Maka ketika disalibkan, mati dan dikuburkan, itu kita bisa melihat dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Jadi sungguh jelas dan mudah dipahami tentang Allah Tritunggal. Nah teman-teman, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman memberikan komentar di kolom komentar. Dan komentar saudara jangan menghujat, jangan juga menjelek-jelekan, jangan melecehkan dan menghina. Sebab Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk menjelek-jelekan, untuk melecehkan dan menghujat satu dengan yang lain. Tidak, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk senantiasa perkataan kita menjadi berkat dan orang lain diberkati melalui ucapan kita. Nah teman-teman, itulah dia seorang ustadz yang diusir, diberhentikan secara paksa oleh jemaatnya pada saat ia berceramah di dalam sebuah masjid. Dan ustadz ini pernah ia juga mengobok-obok ayat-ayat Alkitab mengenai perkataan Yesus di kayu salib, ya. Perkataan Yesus di kayu salib mengatakan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu Ustadz ini membuat satu kesimpulan dan narasi-narasi yang tidak sesuai dengan koridor dan hermeneutika penafsiran kitab suci kitab orang Kristen. Dan ini kesalahan Ustadz ini sebenarnya. Dia tidak paham dan tidak tahu bagaimana cara menafsirkan kitab suci agama Kristen, lalu berlaku ia membahas di publik. Dan juga bagi saya ia mengobok-obok karena ia tidak tahu dan tidak paham bagaimana memahami ayat itu. Jadi kalau ada orang yang membahas bukan kitab sucinya lalu berlaku ia membahas, bahkan dia mempublikasinya di publik, nah ini sangat ngawur dan sangat salah kaprah. Karena di dalam penafsiran sebuah kitab suci ada koridor dan juga ada aturan-aturan yang harus
dilewati dan harus dilakukan di dalam menafsirkan ayat itu. Tidak sembarangan menafsirkan ayat itu, dan tidak sembarangan ayat itu muncul. Ada konteks dan historisnya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz yang ngalor ngidul ini adalah merupakan kesalahan yang fatal dan kaprah, tidak sesuai dengan pemahaman dan penafsiran kitab suci, itu Alkitab Kristen. Jadi kalau Anda, Pak Ustadz, mau bahas Alkitab, Anda harus masuk ke Kristen, percaya Yesus Kristus, lalu Anda belajar dengan kitab suci bagaimana cara menafsirkan kitab suci orang Kristen. Jadi supaya Anda tidak salah kaprah dan ngomong ngalor ngidul di publik, dan akhirnya Anda mempermalukan diri sendiri. Teman-teman, sekarang saya bantah narasi-narasi yang dibangun oleh Ustadz ngalor ngidul ini, ya, yang mengatakan Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, lalu dia membuat satu kesimpulan dan narasi yang dungu, yang tidak sesuai dengan penafsiran Alkitab. Ayat itu tidak dipahami seperti apa yang dipahami oleh Ustadz ngalor ngidul ini. Tidak seperti itu. Perlu Anda pahami bahwa di dalam diri Yesus Kristus ada dua natur, atau dengan kata lain dua natur Kristus. Yang pertama, natur insani atau natur kemanusiaannya, dan yang kedua, natur ilahi atau natur kealahannya. Jadi pada saat Yesus mengatakan Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, bukan berarti dia bukan Allah. Namun ketika Yesus mengatakan Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, itu dari sisi keinsaninya atau dari sisi kemanusiaannya. Jadi ini yang tidak dipahami oleh Ustadz ngalor ngidul ini. Dia membahas Alkitab seenak jidatnya, lalu membuat narasi-narasi dan membuat satu kesimpulan dungu yang sebenarnya ia mempertontonkan kebodohannya, ketidaktahuannya di dalam memahami Alkitab. Ya, kemudian perkataan Yesus, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, dari sisi kemanusiaan ada kaitannya menanggung dosa manusia, ya, menanggung dosa manusia. Sekali lagi, dan inilah yang tidak dipahami oleh Ustadz ini. Secara kemanusiaan memang dia mengalami kesakitan, secara kemanusiaan ia mengalami kelelahan dan juga kehausan. Itu sebabnya di dalam kaitannya menanggung dosa manusia, ia harus menerima itu dari Sang Bapa. Sekali lagi, inilah yang tidak dipahami oleh Ustadz ngalor ngidul dan para kuncu-kuncunya yang membahas bahasa Alkitab. Mereka serampangan membahas kitab suci agama lain, namun mereka tidak tahu konteks, histori, dan hermeneutika penafsiran kitab suci yang benar, yang tepat secara kitabiah. Saran saya kepada Ustadz ini, kalau Anda membahas Alkitab, yang pertama Anda harus percaya Yesus Kristus, supaya engkau dapat memahami Alkitab. Oleh karenanya, demikian video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.